Be healthy, live well bersama Kata Dokter. Be healthy, live well bersama Kata Dokter, channel podcast Kasibu Hospital. Bersama saya kali ini kita bakal ngobrol bareng dokter spesialis mata, Dokter Anak Agung Ayudhya Citra Dewi, spesialis mata, atau biasa dipanggil dengan Dokter Gung Dewi. Apa kabar, Dok? Halo, kabar baik. Kabar baik. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai kesehatan mata di era daring dan gadget saat ini. Kemarin saya sempat lihat sosial media nih. Itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dia mengeluarkan 5 tips dari menjaga kesehatan mata di era daring kali ini. Pengen tahu nih, Dok, ciri-ciri atau tanda-tanda ketika mata kita lelah karena penggunaan gadget ini seperti apa, Dok? Ciri-ciri dari penggunaan kelelahan akibat penggunaan gadget itu sebenarnya bisa dirasakan sendiri ya. Jadi biasanya kalau matanya cenderung lebih perih, kemudian ada rasa mengganjal, kemudian ada rasa nggak nyaman juga seperti ada benda asing padahal nggak ada apa-apa nih gitu. Jadi itu memang tanda-tandanya kita mengalami kelelahan pada mata. Nah, selain itu apa sih yang biasanya bikin kita nggak nyaman kalau dalam aktivitas yang sehari-hari itu biasanya kadang sakit kepala. Oh, sampai ngaruh ke sakit kepala berarti, Dok ya? Jadi orang-orang cenderung datang pasti sudah dengan sakit kepala karena dia sudah dalam kondisi itu dalam waktu yang lama. Cuman di pandemi seperti ini dia makin kerasa, apalagi kalau kita sekarang aktivitas di depan gadget sangat lama. Jadi rata-rata sih orang akan datang dengan keluhan sakit kepala. The characteristic of the use of gadget can be felt alone. Usually, our eyes tend to sting, block, and feel uncomfortable. Those are signs that we get eye fatigues. In addition, headaches is also make us uncomfortable during daily activities. Most people tend to get headaches because they have been with the condition for a long time. However, in this pandemic, the activities of using gadget is getting longer, which make us have complaints such as headache. Oke, berarti kira-kira anjuran untuk menggunakan gadget ini paling enak itu di range waktunya bagaimana, Dok? Kalau misalnya biasanya Riza paling lama screen time-nya berapa lama sih? Screen time Instagram saya kurang lebih udah 2 jam ya? Sih. Ya, 2 jam? 2 jam. Oke, setelah itu ada keluhan atau nggak biasa aja? Ada sih, Dok. Ada? Mata kayak agak sedikit berair sih. Jadi kalau yang kita anjurkan sih biasanya screen time itu cuma 20 menit. Jadi kita 20 menit. Jadi kita pakainya rule 20-20-20 namanya. 20 menit setelah melihat gadget kita harus melihat jauh-jauh gitu sejarak 20 kaki atau 6 meter lah selama 20 detik. Nah, itu yang dianjurkan biasanya. Jadi itu namanya rule of 20-20-20. Tapi kalau misalnya kerja ini kan agak susah kan nyari break time-nya. Jadi kalau misalnya setelah bekerja sekitar 1-2 jam itu dianjurkan sih istirahat menutup mata atau enggak melihat yang jauh-jauh juga itu selama 15 menit. How long do you use screen time? 2 hours? After that, there are complaints or not. So the screen time we recommend in around 20 minutes. We use the rules of 20-20-20. We recommend 20 minutes after looking at the gadget when we have to look at the distance object about 20 feet or 9 meters for 20 seconds. It's called the rules of 2020. 2020. But usually people work in the front of the screens like a monitor or computer. It's difficult to find time to rest. If you have work for 1 until 2 hours, it recommends to take a break, to close your eyes or look at the distance distance object for 15 minutes. 15 menit gitu. Iya. Oke, Dok. Mata saya sakit kayak ada tekanan gitu. Itu apakah pengaruh dari gadget kah atau dari yang lain kah gitu? Itu karena keluhan itu bersifat subjektif ya. Jadi sebenarnya keluhan seperti ada tekanan atau yang tadi saya bilang rasa mengganjal itu sebenarnya bisa aja karena pengaruh kelamaan bermain gadget atau durasi lama di depan komputer, layar komputer itu bisa jadi salah satu gejala dari kelelahan pada mata gitu. Cuman biasanya sih kalau pasien-pasien yang datang dengan keluhan seperti itu saya akan coba untuk
periksa dulu bagaimana keadaan matanya, apakah sebenarnya matanya sehat atau apakah ada gangguan refraksi. Nah, kadang-kadang itu yang bikin sakit kepalanya lebih sering datang gitu, karena sebenarnya mereka pasien-pasien ini juga ada gangguan refraksi yang tidak terkoreksi. Nah, jadi itulah pentingnya kita memeriksakan kesehatan mata, apalagi di area sosial di area pandemi ini, itu supaya kita tahu apakah pasien-pasien ini ada gangguan refraksi atau enggak, sehingga kita bisa koreksi dengan penggunaan kacamata gitu. Yeah. Complaints are objective. Pressure block is one of the effect of playing gadgets for a long time, or in front of the computer or the monitor for a long time. It is one of the symptoms of eye fatigue. However, usually patient who come with complication like that, I try to check first how is the condition of his eyes. It is healthy or there is something reflection disorder. Sometimes that was make often headaches come because they actually have an uncorrected reflection disorder. Well, that's how important it is for us to check eye healthy, especially during a pandemic. So that's we know whether the patient have reflection disorder or not. So we can correct them by using glasses. Oh, oke. Itu kalau tadi refraksi ya? Iya, refraksi, gangguan refraksi. Itu kayak gimana tuh berarti istilahnya? Gangguan refraksi itu terjadi kalau ada keluhan mata kabur. Nah, kabur gitu. Kalau kabur, jadi kita bisa periksa, di situ ada alat-alatnya lebih lengkap. Jadi kita bisa tahu apakah pasien itu, kalau biasanya mungkin minus, dok saya mata udah canggih-canggih pasien sekarang datang udah, dok mata saya minus gitu kan. Oh, udah, ya. Oh iya gitu kan. Ya. Jadi kita harus periksa, itu ada alatnya sendiri gitu di situ. Reflexology may occur if vision is blurred. Here we can check it with the complete tools like the complaints of patient who talk that their eyes are minus. We can check it with the special tool itself. Selanjutnya adalah pertolongan pertama yang dilakukan apabila ada gangguan mata seperti mata lelah, iritasi, merah, atau mungkin dia bilang minus gitu. Itu kira-kira apakah hanya memakai obat tetes mata kah atau ada pertolongan yang lain gitu. Jadi kalau kita bahas tentang mata lelah, itu kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau memang karena durasi screen time-nya yang terlalu lama, jadi kita harus juga mengurangi screen time-nya gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, screen time-nya dengan rule of 20-20-30 itu. Kemudian setelah itu kalau dirasa keluhannya tidak membaik setelah 20-20 yang rule of 20-20 tadi itu, baru kita lakukan pemeriksaan gitu, karena dia sudah tidak dengan cara rule of 20-20 itu tidak maksimal gitulah. Jadi bisa dilakukan dengan cara memberikan artificial tears, jadi itu untuk membantu melembabkan mata aja. If we talk about eye fatigue, we have to find out what causes it. Whether the screen time is too long, we have to reduce the screen time duration. As I said earlier regarding the 2020 regulation or 2020 rules, then if the complaint has not improved after the 2020 regulations, that we will conduct an inspection after the use of 2020 rules is less than optimal. So it can be done by giving active tears to help moisturize the eyes only. Gitu. Riza tahu nggak kenapa mata itu cenderung lebih lelah saat kita menatap layar komputer? Nggak tahu. Bukan dokter sih. Ya, karena ternyata dari beberapa penelitian itu, saat kita fokus terhadap sesuatu itu mengurangi frekuensi berkedip kita. Oh. Jadi saat kita normalnya itu kita berkedip itu 15 kali sampai 16 kali per menit. Gitu. Cuma saat kita fokus terhadap sesuatu seperti laptop atau handphone, itu akan mengurangi frekuensi berkedip kita kurang dari setengahnya gitu. Jadi itu juga fungsi berkedip lagi nih, berarti yang kita bahas fungsi berkedip itu untuk bantu melembabkan mata. Jadi memang screen time itu memang harus dikurangi kalau memang ada keluhan seperti itu gitu. Oke.
Do you know why our eyes tend to be more tired when starting at the screen computer or screen laptop? Based on research, when we look at this, when we look at something focused, it will be reduce the frequency of our eyes blinks. Normally, we can blink 15 to 16 time per minute. It's just that when we focus on something like a laptop or gadget, it will be reduce the frequency of blinking to less than half that blinks per minute. The function of blinking is to help moisturize the eyes. So if you have complaints like that, what you have to do is reduce the duration of the screen time. Untuk yang terakhir nih dok, tips atau cara untuk menjaga kesehatan mata di era daring seperti ini kayak gimana nih? Kalau untuk tipsnya seperti yang tadi, kalau memang sudah ada gejala seperti lelah perih, berair, kemudian rasa tidak nyaman, itu harus istirahat dulu. Kemudian kalau sudah istirahat dengan menggunakan rule of 2020 tadi, tapi tidak mengalami perbaikan, ada baiknya untuk dikonsultasikan ke dokter mata dimanapun berada. Kemudian di situ nanti bisa dilakukan pemeriksaan mata secara detail, apakah terdapat gangguan refraksi atau tidak. For the tips, if there are symptoms such as tired, sore, watery eyes, feel uncomfortable, we are recommended to take a break. If after breaking using 2020 rules, but there is no improvement, you should consult on ophthalmologist whether we are. Then you can do detailed eye examination. Whether there is a reflection disorder or not. Gitu ya. Oke, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Nah, untuk sahabat KIH bisa bertemu dengan Dr. Gong Dewi melalui online appointment atau di appointment.kih.co.id atau mungkin jadwal prakteknya dok bisa di Saya prakteknya di Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan itu pukul 9 hingga pukul 12. Kemudian di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar hari Senin pukul 4 sore. Dan Rumah Sakit Kasih Ibu Kasih Sabe di hari Senin dan Rabu. Dr. Gong Dewi, terima kasih atas kehadirannya di studio Kata Dokter. Oke, untuk informasi dan kesehatan bisa kalian cek melalui Instagram @kasibuhospital dan juga melalui channel YouTube kami di KIH TV. Terima kasih. Saya Riza pamit. Sampai bertemu di Kata Dokter selanjutnya. Konsultasi kesehatan dengan dokter umum lewat WhatsApp. Halo KIH, konsultasi kesehatan terpercaya. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Dokter. Sampai jumpa di Kata Dokter selanjutnya.